Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Garan Tomo. Selamat datang juga untuk kalian yang baru bergabung di channel saya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen karena subscribe itu gratis. Oke guys, di sini saya akan mewawancarai adik saya sendiri yang bernama Andre Khairul Fadilah. Oke, kita datangkan narasumbernya, Andre Khairul Fadilah. Ini dia. Halo minasan. Hai, hai minasang. Andre ini adalah adik saya yang pertama. Dia ini sekarang sedang duduk di bangku sekolah SMA, masih SMA dia itu. SMA kelas 3, berarti sebentar lagi mau lulus ya guys. Dan dia juga berencana untuk ke Jepang. Tapi sebelumnya saya mau mewawancarai dia dulu nih, sejauh mana dia mengetahui tentang Jepang gitu kan. Katanya dia mau pergi ke Jepang, mau mau ngikutin jejak saya juga mau pergi ke Jepang. Nah, dia juga mau pergi ke Jepang gitu guys. Jadi kita bakal wawancara adik saya sejauh mana dia mengetahui tentang Jepang. Oke? Hai Andre. Baik. Jadi apa benar Andre berniat untuk pergi ke Jepang? Oh, tentu. Itu sudah menjadi cita-cita saya dari kecil. Dari kecil mantap. Ah, Ternyata dia itu mempunyai cita-cita pengen ke luar negeri mungkin ya dari kecil gitu kan. Kalau saya dulu cita-citanya bukan ke luar negeri sih. Kalau saya dulu cita-citanya jadi pemain bola, dulu jadi atlet. Cuman karena berjalannya waktu ya ternyata cita-cita itu berubah gitu guys. Menjadi sekarang bukan lagi ingin menjadi atlet tapi ingin banyak duit gitu guys. Jadi semakin dewasa itu tujuan kita semakin berubah gitu guys. Oke? Kalau misalkan Andre kan ini pengen ke Jepang ya. apa sih yang Andre ketahui tentang Jepang gitu? Jepang itu aman tempatnya. Karena kan di sana kalau yang saya tahu tuh jadi dipimpin itu sama pemerintah, terus ada lagi yakuza. Iya ya. Terus gimana? Tapi yakuza itu nggak seperti di film-film. Katanya yakuza tuh kayak lebih mendominasi bukan mendominasi ya namanya. Oh, mungkin yakuza itu termasuk juga mempengaruhi pemerintah ya? Ya, jadi di dalamnya bukan. Oh ya. Terus kalau misalkan selain aman, Jepang itu gimana sih? Yang Anda ketahui misalkan Jepang dari itu- media, dari YouTube, dari Instagram gitu. Jepang itu teknologinya udah jauh lah di atas Indonesia mungkin ya kalau dibilang itu. Ya, karena kan kita juga banyak produk-produk teknologi dari Jepang kan, seperti kendaraan juga kan Ya. banyak dari Jepang, Honda, Kawasaki gitu kan. Oke, berarti salah satu ketertarikan Andre untuk Ya pergi ke beberapa Jepang. hal lah itu. Oke, jadi kalau misalkan nanti pergi ke Jepang kan syarat wajib pergi ke Jepang itu kan harus bisa bahasa Jepang. Nah, Andre ini sejauh mana sih mempelajari bahasa Jepang? Ya mungkin baru dasarnya aja sih. Oke, berarti N5 udah mempelajari atau? N5 mungkin cukup menguasai. Oke, berarti bisa ya kalau misalkan saya nanti tanya, kalau misalkan nanti Oke. tanya bahasa Jepang. Anak kawanan saya desu ka? Ju saya yes. Ju nana saya desu ne. Hai. そうですね。
Anak tahu ya saya guys desu ka? Skoshi. Skoshi suki desu. Ya, hai. So desu ne. Ya itulah itu pertanyaan-pertanyaan dasar ya guys. Nanti juga kita bakal tanya terus Andre ini sejauh mana dia mengetahui bahasa Jepang, karena kan untuk pergi ke Jepang itu syarat wajibnya itu harus bisa bahasa Jepang gitu guys. Itu syarat mutlak gitu kan, nggak bisa ditawar menawar gitu. Setinggi apapun titel kita, misalkan kita sarjana sekalipun, kalau misalkan kita ingin kerja ke Jepang dan tidak bisa bahasa Jepang sama sekali, itu tidak akan guys. Jadi minimal itu kita menguasai dasar. Kalau misalkan untuk magang itu biasanya cukup dengan N5 gitu guys. Kan tingkatan bahasa Jepang itu ada 5 tingkatan gitu. Ada yang paling rendah itu N5, N4, N3, N2, N1. Nah, N1 ini paling tinggi. N1 ini paling tinggi gitu. Jadi kalau misalkan kita mau magang ya minimal N5 gitu. Terus kalau misalkan kita kerja minimal itu N4 gitu guys. Di atas N5 gitu. Nah, Andre Nah nih, oke, Andre kan sebagai adik saya nih. ya, Saya juga kan tujuan ke Jepang itu pasti untuk mencari uang lah ya. ya. Untuk mendapatkan uang untuk keluarga. Tujuan Andre pergi ke Jepang itu apa sih? Sebenarnya sih buat mencari modal buka usaha di Indonesia. Soalnya kan pengen buat lowongan kerja gitu sebanyak mungkin di Indonesia. Daripada kita bekerja, mending kita mempekerjakan orang lain ya. Tapi kan kita harus punya bekal dulu. Iya, betul. Itu juga salah satu tujuan saya juga guys. Jadi kebetulan saya ini di sini LPK ini saya sebagai sensei. Nah, mungkin suatu saat nanti setelah saya ke Jepang, mungkin saya pengen membuka SO gitu guys, sending organizer. Jadi saya ingin bisa memberangkatkan para pemagang calon-calon Kensusei dari Indonesia ke Jepang gitu guys. Makanya support terus saya untuk bisa terus berkembang, supaya terus kreatif, dan bantu doakan saya agar saya bisa mewujudkan cita-cita itu. Karena mungkin untuk membantu orang banyak, membantu orang itu sangat membuat hati itu bahagia gitu guys. Jadi ketika saya bisa membantu orang untuk berangkat ke Jepang, nah itu membuat seperti prestasi tersendiri gitu untuk saya. Sekarang pun melihat misalkan saya menjadi guru bahasa Jepang, melihat murid-murid saya bisa berbicara bahasa Jepang, bisa berbahasa Jepang, itu menjadi kebanggaan tersendiri untuk saya gitu. Dan sekalipun adik saya ini cukup dibilang malas sih dalam belajar bahasa Jepang. Harusnya dia tuh dari dulu mungkin sampai sekarang harusnya udah N3 mungkin ya, udah mau 2 tahun gitu kan berkecimpung di dunia ini. Semenjak saya dari awal belajar sampai sekarang, harusnya dia juga ngikutin gitu, cuman karena dia malas, jadi ya beginilah. Baru N5 juga berdasarkan bukan karena nggak bisa, tapi karena malas gitu. Oke, Andre, di sini kan Andre pengen buka usaha nih. Jadi usaha, contohnya usaha apa tuh? Kalau misalkan Andre pulang dari Jepang pengen buka usaha apa? Kalau planning sih buat nanti pengennya buka usaha yang sebidang sama jurusan. Sekarang
sekolah kan jurusan listrik nih, Ya, berarti pengen usaha di bidang kelistrikan gitu. iya. Contohnya apa? Pengen Toko listrik. buka toko elektronik. Oh, toko listrik ya. Rencana pengen, kalau misalkan pengen tuh ditempatin di mana sih di Jepang? Kerja Di di mana? Jepang di IT. Oh, berarti sama lah, Iya. sama kakaknya. Saya juga kan udah kontrak kerja di Jepang, di daerah Aichi, tepatnya di perusahaannya namanya Toyota Teko guys. Jadi harusnya saya tuh udah berangkat dari tahun lalu, dari pertengahan tahun lalu, tapi dikarenakan ya corona seperti sekarang ini terus diundur, dan mungkin teman-teman di luar sana juga banyak yang seperti saya nasibnya diundur yang harusnya berangkat tahun lalu ya diundur di tahun sekarang, dan tahun sekarang pun beritanya harusnya awal tahun menjadi ya belum tentu lah, karena ada varian baru gitu kan coronanya. Jadi harus sabar gitu, harus dikuatin lagi sabarnya, sampai kan saya sekarang tadinya murid sampai menjadi sensei gitu kan, yang tadinya belajar sekarang menjadi ngajar, saking lamanya nunggu gitu, daripada nanti ilmu di otak ini hilang, mending saya amalin gitu kan biar tetap nempel di otak ini. Oke, Andre, di sini saya AA gitu kan akan mau ngobrol bahasa Jepang. Andre, sejauh mana Andre bisa ngobrol bahasa Jepang? Hai Andre sa jikoso kayo nagaishimasu. Hai. Hajimashite, watashi no namae wa Andre desu. Andre to yonde kudasai. Toshi wa 17歳です。趣味は本を読むことです。本当ですか？はい。家族は何ですか？父と母と弟と妹と兄と私です。父ですね。はい、父です。父にいますね。はい、父。父にいます。はい、次。インドネシアの西ジャワのタシクマラヤから来ました。どうぞ。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。アンデスさんは、好きな食べ物は何ですか？何や？肉？何の肉？鶏肉？豚肉？いい。豚肉は好きですね。好きじゃないです。それは目標ですから、豚肉が嫌いですね。そうですね。アンデさん、恋人がいますか？恋人がいますか？はい、います。はい。日本へ行きたいですか？行きたい。はい、そうですね。はい。Itu percakapan dasar ya guys. Jadi intinya di sini Andre ini ingin pergi ke Jepang sama mengikuti jejak kakaknya ini yang mau ke Jepang. Mohon maaf sepanjang wawancara tadi ini tidak ada cut ya guys, tidak ada cut sama sekali, dan mungkin ini menjadi podcast yang garing gitu guys, tapi nggak apa-apa lah, ini cuma sharing. Semoga kalian bisa terhibur dan mudah-mudahan kalian
yang misalkan lagi nunggu buat ke Jepang sama kayak saya, semoga cepat berangkat dan kita berdoa sama-sama semoga kita semua diberi kelancaran. Oke guys, jadi sekian video dari kita berdua. Mite kurete, arigatou gozaimasu.